Assalamualaikum, nama saya Ufakini dari Prodi Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Angkatan 2020. Hai semuanya, perkenalkan, nama saya Shirley Diayu Purwaningrum dari Prodi Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi, UNJ, Angkatan 2020. Profil perusahaan. PT Mayora Indah atau Perseroan adalah perusahaan fast moving consumer goods yang mempunyai inti usaha di bidang makanan. Mayora Group adalah salah satu kelompok bisnis produk konsumen di Indonesia yang didirikan pada tanggal 17 Februari 1977. Perusahaan ini telah tercatat di Bursa Efek Jakarta sejak tanggal 4 Juli 1990. Produksi dari PT Mayora Indah Tbk berbagai jenis kebutuhan pasar, seperti biskuit, permen, wafer, coklat, makanan kesehatan, dan juga kopi. Mayora Group menjadi salah satu fast-moving consumer goods companies yang telah banyak mendapatkan penghargaan. Salah satunya ialah Top 5 Best Managed Companies in Indonesia dari Asia Money. Fisik. Menjadi produsen dengan kualitas produk makanan dan minuman yang dipercaya oleh konsumen, baik di pasar domestik maupun internasional, dan mengendalikannya dengan signifikan. Misi pertama, terus meningkatkan posisi kompetitif kami dalam kategori. 2. Membangun merek yang kuat dan saluran distribusi di semua line. 3. Menyediakan lingkungan kerja yang menantang, menyenangkan, dan menguntungkan secara finansial, di mana persaingan yang adil dan bertanggung jawab. 4. Membawa nilai-nilai kepada stakeholder kita dengan mengamankan pertumbuhan keuangan kita di struktur yang kuat pada industri. Serikat Pekerja. Serikat pekerja adalah sebuah organisasi karyawan yang ada di dalam suatu perusahaan. Diharapkan dapat berfungsi sebagai institusi yang melakukan employee counseling programs. Dengan peran serta tersebut, serikat pekerja sudah menunjukkan kemitraan yang positif kepada pengusaha. Sebaliknya, pengusaha dapat menarik manfaat yang besar akan peran serta organisasi pekerja, dalam hal ini serikat pekerja. Dengan sendirinya akan muncul image positif tentang keberadaan serikat pekerja di lingkungan pekerja dan karyawan. Kode etik perusahaan. Pokok-pokok kode etik perseroan didasarkan pada 7 prinsip Mayora, yaitu quality, efficient, innovation, passion, wisdom, responsibility, dan confidence. Planning atau perencanaan. PT Mayora Indah telah menerapkan perencanaan strategi jangka panjang, yaitu dengan menawarkan sebagian dari modal sahamnya kepada masyarakat melalui bursa efek di Indonesia. Antara lain, untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan dengan cara pengurangan kewajiban jangka panjang, meningkatkan kegiatan usaha dengan ekspansi atau perluasan di bidang makanan ringan, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat luas, baik perorangan maupun lembaga atau badan usaha, untuk memiliki saham perusahaan. Organizing atau organisasi. Struktur organisasi yang dimiliki Mayora Group terdiri dari beberapa kelompok dari fungsi yang berbeda, dengan setiap kelompoknya yang menitik beratkan pada pengembangan produk tertentu atau lini produksi. Staffing. Fungsi staffing berkenaan dengan penarikan, pelatihan, dan pengembangan serta penempatan dan pemberian orientasi pada karyawan dalam lingkungan kerjanya. Dalam perusahaan sudah dibuat yang namanya pedoman kerja, dan juga adanya serikat pekerja, yaitu sebuah organisasi karyawan yang ada di dalam suatu perusahaan sehingga sudah bisa terfokus pada bagiannya masing-masing. Coordinating atau pengarahan. Mayora Group telah menerapkan ISO atau International Organization for Standardization dalam bidang coordinating, yang mana sudah diarahkan dalam metode manajemen mutu yang dapat mengontrol dan meningkatkan perbaikan yang berkesinambungan dalam pengarahan perusahaan. Controlling atau pengawasan. Perusahaan membuat prosedur yang terdokumentasi sehingga segala aktivitas dan kegiatan yang dilakukan akan terorganisir, terarah, berada dalam koridor yang teratur, dan dilakukan secara konsisten.
Rekaman-rekaman sebagai bukti penerapan sistem disimpan untuk memudahkan pembuktian identifikasi akan masalah ketidaksesuaian. Sehingga analisis atau identifikasi ketidaksesuaian tidak berlarut-larut dan melebar menjadi tidak terarah, yang pada akhirnya memberikan rekomendasi yang tidak tepat atau tidak menyelesaikan masalah. Kesimpulan, manajemen memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai sebuah organisasi yang mempunyai suatu tujuan. Dengan manajemen, sebuah organisasi diharapkan bisa mewujudkan visi dan misinya yang menjadi tujuan berdirinya sebuah organisasi, dengan catatan sebuah organisasi memiliki sistem manajemen yang baik. Karena organisasi sangatlah sulit untuk berkembang jika tanpa adanya sistem manajemen yang baik. Thanks for watching this video. And don't forget to subscribe, like, and share to your family and your friends.